Pemirsa, kita udah sampai di penghujung acara. Sebagai narasumber terakhir, Pak Ridwan Saidi bisa melihat dari sisi di luar hukum. Yang pertama, saya ingin memberikan tausiah kepada kedua hamba Allah yang hadir di sini, yaitu Ayu Azhari dan Vitalia Shesha. Hal yang Anda hadapi ini pernah dihadapi oleh artis-artis pada tahun 66 dalam kasus Yusuf Muda Dalam. Itu waktu media tidak sehebat sekarang, tapi cukup hebat. Banyak sekali buku-buku, brosur-brosur diterbitkan berkenaan dengan artis-artis yang terlibat dalam atau yang dikait-kaitkan dengan skandal bank. Karena Yusuf Muda Dalam adalah gubernur bank itu waktu. Tetapi sampai artis-artis itu sampai kepada pengadilan sebagai saksi belaka. Anda adalah perempuan yang saya sudah bisa membaca bahwa Anda khawatir jadi tersangka atau jadi apa gitu. Saya kira mudah-mudahan itu nggak terjadi. Mudah-mudahan ya, saya kira nggak terjadi. Jadi kalau Anda merasa benar dan tidak melakukan sesuatu yang disindirkan oleh Bapak Batugana tadi, uang daging dipakai beli daging, itu kan sindiran sebenarnya. Anda benar dan tidak di dalam wilayah itu, insya Allah Tuhan akan bukakan jalan kepada Anda sekalian. Yang kedua, saya melihat bahwa persoalan yang dihadapi oleh bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera di dalam kasus yang lain juga dihadapi oleh Bapak Muhammad Natsir Masyumi. Tapi beliau tidak ada kaitannya dengan curi-mencuri. Beliau adalah dalam soal politik. Pembubaran Partai Masyumi karena Partai Masyumi tidak mau memberhentikan Muhammad Natsir. Karena Muhammad Natsir adalah berjuang dalam urusan politik, mempertahankan keyakinannya walaupun tidak berunding dengan partai. Di dalam kasus yang sama, Profesor Sumitro yang juga terlibat PRRI seperti Pak Natsir diberhentikan oleh PSI. Kemudian hari Mr. Rum bilang sama saya, toh akhirnya walaupun PSI memberhentikan Profesor Sumitro, sedangkan kami tidak memberhentikan Pak Natsir, kami dua-dua dibubarkan juga. Nah ini artinya kalau memang pimpinan partai kita berjalan dalam rel yang hak, kita bela. Harus kita bela. Tapi kalau dia dikait-kaitkan dengan persoalan yang berurusan dengan KPK, kita harus sedikit rileks. Kita harus sedikit rileks karena bagaimanapun juga orang membaca dan cukup cerdas. Misalnya yang terakhir, Ustadz Hilmi Aminuddin sendiri mengatakan sekeluarnya dari pemeriksaan KPK bahwa dia diperdengarkan rekaman penyadapan pembicaraan fatanah dengan seseorang yang tidak disebut namanya oleh KPK. Orang akan berpikir bahwa ini nanti akan tiba kepada masalah PKS dapat menjadi tersangka korporasi. Nah ini justru yang saya himbau, karena sebagaimana Bung Johan Budi, saya juga cinta PKS. Bung Johan mengatakan itu kan? Ya, persis. Jadi nggak ada kebencian dalam soal ini. Jadi disinilah diperlukan kehati-hatian dan kesabaran. Kesabaran. Mungkin ini adalah musibah, mungkin juga ini azab. Kita nggak tahu bagaimana membedakannya. Kita nggak tahu rahasia Tuhan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang kita tidak bisa bedakan. Oleh karena itu, bersabarlah dalam soal ini. Berilah jalan kepada hukum untuk menegakkan dirinya. Dan saya respect kepada saudara Johan Budi yang hadir di tempat ini sampai akhir acara. Terima kasih. Mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Sesonggul. Mohon izin kepada abang-abang sekalian yang ada di forum ini. Ada 2 poin yang ingin saya katakan. Yang penting ialah yang pertama mengenai persoalan apakah kasus ini termasuk TPPU ataukah tindak pidana korupsi.
Karena saya pikir tidak akan kelar dalam forum ini untuk selesaikan, untuk mendefinisikan apakah kasus ini termasuk dalam TPPU. Karena banyak sekali interpretasi dari para pakar. Nah, sehingga efek atau implikasinya membuat masyarakat atau publik ini bingung. Apakah yang dilakukan oleh, kasus yang dilakukan oleh Mbak Azari, Yayu Azari, ataupun Mbak Vita, itu termasuk TPPU atau bukan? Nah, yang ingin saya katakan bahwa kita buktikan saja nanti di pengadilan. Seperti itu. Nah, poin yang kedua yang ingin saya katakan bahwa menanggapi tentang sikap reaksioner PKS. Menurut saya agak keliru ketika PKS terlalu reaksioner dalam menanggapi perlakuan KPK dalam ingin menyita mobil Lutfi Hasan. Karena menurut saya, sikap reaksioner dari PKS akan menimbulkan citra negatif di masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa KPK merupakan lembaga yang dianggap bersih oleh masyarakat. Dan siapapun yang berhadapan dengan KPK itu dianggap salah. Itu sudah terbukti dengan Polri versus KPK. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya. Itu. Ya, saya menyitir sedikit pendapat keterangan dari Bung Fahri tadi, mengatakan di sekitar KPK itu ada lembaga-lembaga asing yang mencoba mempengaruhi KPK. Ini sangat membingungkan masyarakat. Tolong jelaskan itu. Terima kasih. Saya dikasih waktu, Bang Karni. Ya, tapi pendek, 1 menit. Sebetulnya saya ingin konstruksi seluruhnya untuk saya jawab sekaligus. Ya. Saya kira waktu kita udah Ya, ada. mungkin sesingkat mungkin. Saya ini pengkritik lama KPK dan itu pendirian pribadi saya. Saya menulis buku untuk mengkritik KPK tentang orkestra pemberantasan korupsi sistemik. Dan concern saya adalah ini bukan melawan korupsi, tentang bagaimana menyelamatkan demokrasi. Menurut saya demokrasi adalah harta kita yang paling mahal sekarang. Kalau demokrasi itu diinfiltrasi atau dirusak oleh kekuatan-kekuatan extraordinary, super body dan sebagainya, saya akan terus lawan itu. Itu pendirian saya pribadi. Pak SBY dulu, Bang Sutan, memuji saya berkali-kali karena pandangan saya ini. Saya dalam satu pertemuan khusus dengan Pak SBY, dia secara khusus memuji saya dan meminta saya terus mengkritik KPK. Karena itu sampai hari ini saya mengkritik. Saya menyebut nama Pak SBY untuk mengingatkan dia bahwa penanggung jawab pemberantasan korupsi di Republik ini adalah SBY, bukan KPK. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Pak SBY. Dialah yang harusnya melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap kerjanya lembaga-lembaga negara. Saya bingung karena apa? Kita sekarang ini kan berdebat hal-hal yang mungkin publik juga tidak terlalu gampang memahaminya. Tetapi yang kita tahu, yang kita perdebatkan adalah satu keputusasaan bahwa hukum sebetulnya sudah berjalan ke arah yang salah. Tapi bagaimana cara kita menyetop hukum yang berjalan ke arah yang salah itu? Karena itu tadi Encang Ridwan memberikan nasihat kita supaya taat hukum. Maka PKS meminta agar KPK 9 atau 10 oknum KPK dan saudara Johan Budi untuk juga mau mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terhadap kasus yang kami adukan. Ini langkah hukum. Ini bukan karena kita benci KPK, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda juga mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana ada image yang besar sekali bahwa seluruh lembaga yang lain ini penuh dengan orang-orang salah. DPR penuh dengan maling, hakim penuh dengan orang yang terima suap, partai politik itu sumber korupsi, mesin korupsi dan sebagainya. Mari kita jalani proses hukum ini. Nah karena itu KPK nggak usah defensif, saya kira ini harus dihadapi saja. Kami mencoba usaha kecil ini untuk memberikan atau mengingatkan publik bahwa warga negara memiliki hak. Kalau ada kesewenang-wenangan di pihak negara maka dia harus melawan. Itu saya kira yang kita ingatkan, dan apapun nanti temuannya, saya kira lagi-lagi Bung Johan sering mengatakan kita tunggu di pengadilan. Saya kira KPK sudah menyatakan siap untuk dipanggil oleh Mabes Polri. Saya seharusnya diberi ruang juga. Silakan. Jadi seolah-olah Fahri Hamzah ini menganggap laporan PKS ke Mabes Polri yang melaporkan saya. Di awal ada penyidik ternyata tidak jadi, katanya kurang apalah, beda-beda pernyataannya. Seolah-olah kita defensif. Siapa bilang defensif? Tidak, kita menghormati proses hukum. Kita menghormati, saya siap 24 jam untuk diperiksa oleh Mabes Polri. Itu berkali-kali saya sampaikan.
tetap saja yang disampaikan oleh Fahri Hamzah itu kan seolah-olah apa yang dilakukan oleh KPK itu salah semua gitu ya. Yang benar adalah Fahri Hamzah. Saya juga ingin sampaikan di sini bahwa KPK hari kemarin pimpinan rapat juga ya. Ini juga mohon teman-teman PKS memahami juga, menghormati proses juga. Kita sedang menyiapkan sebuah konstruksi untuk melihat apakah ada upaya-upaya untuk menghalangi proses penyidikan. Nah, kalau kita sepakat menghormati hukum, nanti hakim nanti yang memutuskan apakah konstruksi nanti yang kita akan jadikan ada proses untuk menghalang-halangi penyidikan itu terbukti atau tidak. Kepada siapa? Saya bilang bukan kepada PKS ya. Selalu saya sampaikan kasus ini tidak ada kaitannya dengan PKS. Berkali-kali saya sampaikan. Tapi yang kita akan usut adalah oknum-oknum PKS. Jadi bukan tidak ada partai PKS. Nah ini tolong dihargai juga proses hukum yang nanti kita akan sampaikan. Pengadilan tempatnya saya kira untuk memutuskan apakah orang ini bersalah ataukah tidak. Saya 24 jam Bung Fahri siap diperiksa Mabes Polri. Baik, pemirsa. Tujuan diskusi ini bukan untuk menyudutkan satu pihak, memenangkan pihak lain, tapi semata-mata untuk meluruskan persepsi hukum kepada publik. Agar siapapun yang memakainya tidak salah langkah. Saya ingin mengutip seorang penulis Prancis, Georges Bernanos, yang mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa di satu negara itu korupsi masih merajalela adalah ketika orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, walaupun tujuannya itu tujuan baik. Kita ketemu ALC yang akan datang.